Apa benar 2030 menjadi eranya? Halo guys, aku Aniro. Pada talks kali ini, ayo kita diskusi bareng-bareng yuk. Nah, di sini aku pakai jurnal yang dipublish oleh Mr. Jaga Desa. Beliau merupakan Associate Professor dari Victoria Technological University. Bersama Profesor Salman dan Profesor Maziar, pada penelitian ini mereka mengangkat Vintage Enable Use Case and Role of Future Internet of Things, pendukung vintage, kasus penggunaan, dan peran Internet of Things di masa depan. Financial Technology atau yang sering disebut fintech merupakan teknologi yang menawarkan metode transaksi keuangan dan layanan perbankan yang inovatif. Dengan mengadopsi komunikasi komputer modern, ilmu data, jaringan, dan AI, vintage mengandalkan beberapa teknologi seperti IoT, blockchain, AI, analisis data, dan 5G. Hal ini berguna dalam menjadikan layanan keuangan lebih ramah pengguna, aman, dan efisien. Pada penelitian ini, Mr. Jaga Desa lebih mengarahkan penelitiannya pada tren masa depan penerapan fintech tahun 2030, serta high level framework yang meliputi IoT, 5G, digital twins, dan metaverse. Penelitian ini lebih condong ke pengembangan teori dan konsep yang menyatakan kebutuhan fintech pada model yang lebih komprehensif, serta kurangnya studi empiris tentang adopsi teknologi fintech yang sesuai dengan penelitian saat ini. Makanya pada jurnalnya ada beberapa kutipan yang menjelaskan bahwa penerapan fintech yang sebenarnya memerlukan beberapa komponen seperti konektivitas internet yang aman dan andal, serta perangkat untuk mendukung seperti pemrosesan, penyimpanan, lokalisasi, dan juga latensi yang rendah serta kecepatan yang tinggi. Ditambah lagi, studi empiris sebelumnya memang kurang mengadopsi teknologi fintech yang berfokus seperti penelitian saat ini. Dari situ, Mr. Jaga Desa berkontribusi untuk membahas faktor-faktor pendukung teknologi informasi utama fintech. Nah, pada jurnal kali ini memang tidak mencantumkan hipotesis, melainkan lebih kepada pendekatan teoritis dan analisis konseptual, eksplorasi tren dan aplikasi masa depan, arahan untuk penelitian masa depan. Penelitian ini berfokus pada pengembangan konsep dan teori, eksplorasi tren masa depan, deskripsi teknologi disruptif, dan prediksi aplikasi masa depan dalam konteks teknologi keuangan atau fintech. Dari semua itu menjadikan penelitian ini bisa disebut penelitian kualitatif deskriptif. Singkatnya, penelitian ini mendiskusikan 3 bagian. Yang pertama, bagian kerangka kinerja fintech. Pada kerangka ini secara keseluruhan menjelaskan bahwa sespesifik apapun aplikasi yang digunakan perlu menggunakan teknologi yang menghasilkan data dalam format yang sesuai. Untuk pengaplikasiannya sendiri memerlukan tren atau matrik kinerja yang mendukung. Dari teknologi, tren, dan aplikasi ini mereka sangat berhubungan. Latensi yang rendah dan kecepatan data yang ekstrim dapat didukung dengan teknologi AI, IoT, 5G, serta 6G. Apabila super security dapat didukung dengan teknologi blockchain. Pada kerangka ini, AI dan IoT berperan sebagai pengumpul data. AI mempromosikan, sedangkan IoT mengumpulkan data melalui sensor. Penggunaan sensor IoT diskenariokan pada gambar. Contohnya saja, pada kesehatan sendiri, sensor dapat membaca kesehatan pasien melalui rekomendasi-rekomendasi dokter, yang akhirnya informasi-informasi tersebut dikomunikasikan kepada asuransi. Pihak asuransi menggunakan informasi tersebut untuk mempromosikan program asuransi apa yang dapat digunakan oleh pengguna nantinya. Kembali ke kerangka fintech tadi, Mr. Jaga Desa ingin mewujudkan fintech yang menggunakan multimode data dan juga energi efisiensi. Multimode data ini, dia mengusulkan bahwa data-data yang awalnya berupa teks, gambar, video dapat berubah ke transmisi hologram 3D. Untuk mewujudkan hal tersebut, Mr. Jaga Desa menggunakan metaverse untuk mengubah data dan informasi menjadi holographic data atau avatar serta konten XR, sehingga yang awalnya jarak jauh, kita dapat membayangkan objek di depan kita sendiri seolah-olah itu nyata di depan kita. Pada kerangka digital twin sendiri, dia membayangkan bahwa kerangka ini berperan untuk menganalisis, mengevaluasi, sehingga outputnya nanti kerangka ini dapat memprediksi layanan apa sih yang dapat dipromosikan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, dari beberapa kerangka yang diusulkan tadi, apabila dikolaborasikan antara AI, IoT, 5G, Metaverse, dan Digital Twin, akan bisa saja menjadi landasan keuangan dan bisnis global berskala besar pada tahun 2030 nanti. Nah, apakah kolaborasi IoT atau fintech ini akan terwujud pada 2030? Kita tunggu aja nanti ya.